Hai bonsai lovers, kita mau ngevlog di luar, lagi hujan. Kita ngobrol-ngobrol di sini saja. Kali ini saya mau membahas tentang 10 kesalahan pemula bonsai. Oke ya, tonton video ini, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Kalau pengen pinter, ente-ente. Oke, sebelum lanjut, diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ini dia 10 kesalahan pemula. 1. Menanam bakalan pada pot panjang. Maksudnya, kita punya bahan, kita tanam dalam pot panjang yang terbatas media tanamnya, sedangkan dia butuh untuk berkembang dulu, untuk membangun dahan, anak dahan, ranting dan seterusnya. Apalagi batang yang besar, potnya kecil, itu tidak seimbang. Masih mending di pot tapi dia akar dilos ke ground atau ke wadah yang besar lagi di bawahnya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam pot kecil, dia batangnya besar, dia akan cepat tidak akan tercukupi kebutuhannya, tapi harus diperbanyak dulu. Yang kedua, terburu-buru ingin mendapatkan hasil karya. Nah ini, saya itu memproses bonsai paling cepat itu 2 tahun 1000 bintang. Kenapa? Karena dia cepat rimbun, cepat kematangannya cepat. Itu pun hanya dalam bentuk kerapihan perantingan. Ukuran batang tetap aja nggak bisa. Ukuran batang dia lambat. Harus nunggu sampai 5 tahun untuk mengejar ukuran besar supaya besar batangnya. Nah ini terburu-buru ingin mendapatkan hasil karya. Nah ini, jadi kita harus memahami mana yang cepat besar, mana yang lambat, mana yang cepat matang dibuat bonsainya, mana yang lambat besar dan lambat pula dibikin bonsai gitu kan. Yang ketiga adalah terlalu sering mentraining pohon yang itu juga. Jadi yang dimainin tuh itu lagi. Hampir setiap minggu, setiap hari mungkin tuh terlalu sering mainin si pohon yang itu gitu. Solusinya adalah kita harus punya banyak bahan, banyak bakalan, banyak koleksi. Kita harus tanam dari biji, setek, cangkok, dongkel, semua kita tanam. Jadi tidak terfokus pada satu atau beberapa pohon saja, tapi kita sambil nunggu yang ini, kita lampiaskan sama yang ini, nunggu proses lampiaskan lagi, terus sehingga jadi bergulir, berputar, sehingga pohon yang satu itu tidak lecet dimainin terus, tapi kita bergulir memainkannya, karena pohonnya tidak sedikit, ya minimal 20-30 gitulah. Atau kita sambil nunggu pohonnya berproses, kita bikin potnya atau bikin karang-karangan, menyusun karang, bikin penjing atau apalah yang masih berhubungan dengan bonsai itu sendiri. Yang keempat adalah menanam jenis yang tidak disarankan. Nah ini, yang tidak rekomendasi, yang tidak recommended itu ditanam dengan alasan karena akarnya bagus. Oh, akarnya bagus bang, gimana nih? Ke atasnya gimana? Rantingannya, dahannya.
daunnya besar nggak bisa mengecil ya, atau tidak rapat luas daunnya ya, itu aduh kan itu nggak bisa, nggak bagus gitu. Jadi disarankan untuk menanam yang hanya disarankan oleh senior kita saja, jadi hasilnya pun bagus. Orang mudah kenal, udah dikenal juga itu bahan apa. Kimang, oh iya. Ada Mentaos tempe anting, oh oke. Nah ini laban, laban saya tanam itu 10 tahun masih ada di kebun tuh pohonnya. Nggak jadi bonsai. Jadi itu dulu belajar. Ngasal aja pohon apa aja kita tanam, ya itu nggak ada hasil. Nomor 5 adalah tidak berusaha memodali hobinya. Ya kalau hobi itu kan harus ngeluarin modal juga sih. Misalkan kita beli bibit ya, atau beli pot, beli kawat, beli peralatan, gunting dan sebagainya, dan lain-lainnya, dimodalin lah gitu kan. Si modal ya. Ya alhamdulillah kalau kita ngemodalin bonsai itu beda sama hobi yang lain ya, saya rasa. Itu ada, kita belanja habis 1 juta, habis 100, habis berapa itu nggak hilang, ada itu. Duit 1 juta kemana? Ya ada ini barangnya, ini pohonnya, ini dibeliin pot, ini dibeliin ini ada semua gitu. Bahkan kalau beliin pohon bisa jadi banyak, bisa kita gimanain, bisa jadi bisnis kesananya atau gimana. Yang keenam adalah tidak banyak belajar dari para senior. Nah ini kita baru bisa dikit, paham dikit, udah sampai di situ ilmunya. Jadi kita itu harus selalu belajar ke sana ke sini, belajar dari ilmu si A, dari ilmu si B, kita ambil semua. Nanti mau disesuaikan dengan diri kita, karakter kita seperti apa. Nah, kita gunakan di situ sambil mengambil inspirasi dari master-master itu. Nanti tetap aja ciri khas kita yang jadi hasilnya nanti. Jangan pernah ngerasa cukup. Gua udah cukup nih, segini pengetahuannya, nggak bisa. Banyak yang belum kita tahu, kan? Karena pemahaman bonsai itu universal. Artinya apa? Tidak selalu begitu, tidak selalu sama, kan? Jadi sistemnya seperti sesuatu hal yang fleksibel. Bisa begini, bisa begitu, bisa ke sana, bisa ke situ, bisa bagaimanapun. Jadi tidak ada suatu ketentuan baku, gitu kan? Seperti pelajaran matematika 1 tambah 1 pasti 2, gitu kan? Kalau pelajaran bonsai nggak bisa begitu. Kadang-kadang kayak obat nyamuk ya, 1 tambah 1, 1 tambah 1, jadinya 1, obat nyamuk bakar. Yang ketujuh adalah tidak membuat bonsai dalam beberapa kategori. Ini maksudnya begini, kita hanya membuat bonsai yang sesuka-suka kita aja. Suka-suka kita aja kan dia bentuknya entah ngikut ke siapa, entah seperti apa, entah laku mahal, entah bisa ikut kontes apa enggak, entah bagaimana. Ya bikinlah dalam beberapa kategori. Contohnya suka-suka kita, atau yang buat pasar, atau yang buat rumahan yang dipercepat pematangannya. Dan jangan lupa itu bikin yang buat kontes juga. Yang buat kontes prosesnya lama memang, tapi dalam segi
harganya, nilainya lain lagi, lain cerita itu. Buat kontes-kontes kita udah tumbuh, kita potong, mulai lagi, kita bilang kesini jelek, kita potong, kita mulai lagi, terus dan seterusnya. Jadi hasilnya sesuai dengan harapan kita. Kita mulai proses dari akar mulu, dimulai dari akar langsung ke batang, sampai dahan, sampai ke ranting gitu, semua terprogram. Jadi yang seperti itu nggak ada. Pohon bawaan alamnya itu hampir nggak ada, semua programan. Kalau yang bawaan alam itu yang kayak gitu, dongkelan alam, misalkan pohon serut ya, kan pohon serut dari akar tuh numbuh. Nyari yang gini-gini di alam nggak ada dia, yang berkaki lebar-lebar itu susah, dia terbatas gitu bahannya. Nomor 8 adalah hobi yang kambuhan atau jadi-jadian gitu ya, ikut-ikutan. Maksudnya hobinya itu nggak bertahan lama gitu, sepintas lalu. Ya kayak orang ikut-ikutan gitu, nggak ada niat dari hatinya, nggak serius jadinya kan. Kalau lagi mendengar bonsai mahal, semangat. Mendengar orang bonsainya lagi murah misalkan, hilang semangatnya atau bagaimana lah. Jadi nggak tertanam niat serius ya begitu. Kalau orang udah niatnya serius ya berjalan. Karena bonsai itu kan nggak ada ngubung seperti antorium. Kalau udah padam, nggak ada harga gitu kan. Kalau bonsai kan nggak kayak gitu, berjalan, punya barang bagus, disitulah punya harga yang bagus juga, gitu kan. Nomor 9 adalah terburu-buru ingin mengambil jalur bisnis. Nah ini kan pemula yang terburu-buru ingin mengambil jalur bisnis itu nggak tepat. Kalau pemula itu kan kita belajar dulu, belajar bikin bonsainya bagaimana, memahaminya bagaimana. Sudah terjun mungkin minimal setahun 2 tahun gitu ya, itu baru terjun setahun 2 tahun mah itu. Baru terjun aja beberapa bulan misalkan udah terpikir, wah buat bisnisnya menghasilkan uang dari bonsai, tanpa pemahaman dulu yang dalam. Itu kan jadi maksudnya jangan sampai jalur bisnisnya belum ketemu juga keburu frustasi gitu. Jadi hobi bonsainya bubar gitu kan, itu yang tidak diinginkan kan. Padahal bonsai itu adalah hobi. Pertama dulu hobi yang harus dikuatkan itu hobinya dulu, moodnya dulu. Kesananya baru kita bisa menghasilkan uang, bisa banyak teman, banyak saudara. Ya itu. Nah ini yang terakhir, yang nomor 10 ya. Hanya menanam jenis mikro atau hanya menanam jenis lokal, yang artinya mungkin hanya pohon tertentu. Jadi biar nggak jenuh gitu ya, kita harus nanam yang lokal, tanam yang mikro, tanam yang murah, tanam yang mahal, tanam. Jadi yang semuanya ditanam dulu kalau pemula itu. Nah nanti dari situ kita akan menemukan jenis pohon apa, pohon yang mana yang ketahuan, yang bisa kita mainkan itu. Contohnya saya yang ketahuan itu sancang gitu ya, serbin ya begitu. Tapi saya menanam banyak pohon, saya mempunyai 75 jenis tanaman ya kan. Nanti diseleksi mana yang saya rasa saya bisa menanamnya, saya bisa mengerjakannya gitu kan.
ada di situ. Kita bisa dapatkan pemahaman, kita pelajari sendiri. Kalau kita pelajari teori-teori tanpa praktek itu kan nggak connect gitu ya, nggak sinkron. Teori aja gitu kan, prakteknya kapan gitu.